Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan kali ini saya ambil dari Filipi 3 ayat 10 dan 11. Dikatakan di situ, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Belum lama ini kita merayakan Paskah, saudara. Paskah bicara mengenai penderitaan Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kita mau bersekutu dalam penderitaannya dan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya kita memperoleh kebangkitan bersama Tuhan Yesus. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar. Nah, apa yang dimaksud kita bersekutu dalam penderitaan? Penderitaan adalah satu kata yang mungkin agak alergi buat kita, ya. Suatu kata yang mungkin kita hindarin. Tapi mau tidak mau, seorang Kristen yang mau bertumbuh menjadi dewasa, dia harus melalui ini. Jadi tidak ada kebangkitan tanpa kematian, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Semua pun harus dilalui oleh Tuhan Yesus. Demikian kita, kalau kita menjadi murid Kristus, kita harus mau melaluinya bersama-sama dengan Kristus. Nah, penderitaan yang dimaksud di situ adalah mengenai kub. Ya, dari Matius 11 ayat 29-30. Kub itu dengan kata lainnya adalah yoke. Itu semacam palang dari kayu yang dipasang di dua ekor sapi atau kerbau, umumnya kalau di Indonesia, untuk membajak sawah. Nah, dari Matius 11 ayat 29 ini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saudara perhatikan di ayat sebelumnya, ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Seolah-olah ada satu hal yang kontradiksi. Kita lelah, kita berbeban berat, ketika disuruh datang kepada Tuhan, kita berharap kelegaan. Tapi kok ayat berikutnya suruh masang kuk, suruh memikul kuk, dan dikatakan kuk itu ringan, enak pula. Nah, apa yang dimaksud di sini? Kuk yang dimaksud di sini bukan kuk perhambaan, karena ada dua macam kuk, saudara. Kuk yang pertama adalah kuk perhambaan, saudara nanti bisa baca di Galatia 5 ayat 1. Nah, kita sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan, kuk karena dosa. Sebelum kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikuasai oleh dosa. Jadi kita tidak berkuasa atas dosa. Nah, itu adalah kuk perhambaan. Nah, kuk yang dimaksud di Matius 11 ayat 29 ini adalah kuk yang Tuhan pasang. Nah, itu bicara mengenai keteladanan Kristus yang harus kita ikuti. Seperti dua ekor kerbau tadi atau sapi, yang kerbau muda atau sapi muda itu akan dilatih oleh sapi yang lebih berpengalaman, ya, untuk membajak sawah. Dan dia tidak bisa kemana-mana karena dipasang kuk tadi. Jadi dia harus mengikuti langkah si kerbau yang sudah berpengalaman untuk membajak sawah, sampai dia nanti akhirnya bisa ahli dalam membajak sawah. Demikian juga kita. Kata kuk di sini berarti itu penundukan diri untuk kita mau datang kepada Tuhan,
kita mau belajar gaya hidup Kristus. Jadi seringkali kita ingin seperti Kristus, tapi kita tidak menyukai gaya hidupnya, atau kita tidak memperhatikan, tidak mau mengikuti gaya hidup Kristus. Nah, Yakub ini bicara ketika kita datang pada Tuhan, kita mau tunduk pada segala perintahnya, belajar daripadanya, belajar mengikuti pikiran perasaan Kristus. Dan kemudian yang ketiga, kita harus tenang dan percaya karena beban yang kita pikul itu kita pikul bersama Kristus. Bayangkan kalau kerbau muda tadi tidak tenang, apa yang terjadi, saudara? Sawah itu akan menjadi acak-acakan, tidak terbaca dengan rapi gitu, dan akhirnya gagal juga. Kenapa? Karena berontak gitu. Tapi kalau kita mau datang kepada Kristus, kita tunduk, kita belajar setiap hari, melatih diri kita untuk kita diperbaharui setiap hari dengan firman-Nya, dan kita mau taat padanya, maka kita akan memperoleh damai sejahtera dan sukacita sekalipun kita mengalami berbagai macam penderitaan. Karena penderitaan di sini akan melatih kita untuk kita boleh menjadi dewasa rohani. Jadi kita akan seperti dilatih, di-training dengan baik supaya manusia batiniah kita akan disempurnakan dari hari ke hari. Saya tutup dengan ayat 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi kita akan memperoleh kemuliaan yang kekal. Lewat apa, saudara? Tidak ada jalan lain, lewat penderitaan. Tapi dikatakan penderitaan yang ringan. Kenapa penderitaan ringan? Karena dipikul bersama Kristus. Karena kita mau memikul kuk bersama Kristus, kita memikul salib bersama Kristus, sehingga kita akan memperoleh kemuliaan kekal, kita akan memperoleh kuasa kebangkitannya. Ya, saya percaya kita semua akan mau diperbaharui manusia batiniah kita dari hari ke hari untuk menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati.